sing. There's wonderful power in the blood. There is power, 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 power. Wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 power. Wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan bersatu Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Engkau menolongkan kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Masih semangat semuanya? Semangat dong. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian ini. Yesus satulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi lebih semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji loh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Ya, haleluya. Kita mau masih semangat lagi ya. Ya. Kalau Tuhan udah berjanji, pasti Dia akan menepatinya. Sama seperti lagu ini. Kita ada obat ya, obatnya membuat kita senang. Nah, seperti pujian ini, hati yang gembira membuat kita senang. Tiang gembira adalah obat
karena kita sudah bergembira bersama. Nah, jangan lupa kita tuh mau undang Tuhan juga supaya Tuhan tuh memimpin kita, membawa hidup kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita mau undang Yesus masuk hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Kita mau undang Yesus. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku
akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami mau menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bersyukur pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah, Tante pantun dulu ya. Jalan-jalan ke kota Tuban, jangan lupa mampir ke Janti. Saat ini mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Yeti. Haleluya. Nah, nyanyi lagi dulu ya. Ingat-ingat itu, remember. Ingat ya, hari ini adalah saatnya kita ibadah sekolah minggu. Jangan lupa itu, don't forget. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Lalu notesnya. Lalu pena, pensilnya. Ya, pena atau pensil buat mencatat ya. Yang kelas kecil biasanya pakai pensil. Nah, tadi sampai mana? Aku cinta itu, I love you kanak-kanak, I love you Pratama, I love you Mada 1, I love you Madya 2. Ya, Tante cinta semuanya. Maka itu dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini, Believe in God, percaya kepada Tuhan. Dicatat ya. Ayat bacaannya di dalam Keluaran 16. Keluaran 16. Ya, sudah kalian buka. Nah, di situ menceritakan anak-anak bahwa bangsa Israel mereka sudah keluar dari Mesir. Keluar dari perbudakan mereka. Tapi ketika mereka sudah merdeka, berjalan sampai di situ di padang gurun Sin ya. Mereka mulai bersungut-sungut, mulai mengomel. Mereka merasakan bahwa hal-hal yang lama itu lebih indah walaupun ditekan luar biasa, tetapi itu enak gitu katanya ya. Bisa makan sepuasnya dengan ada makanan yang rasanya macam-macam. Nah, ada rasa asin, ada rasa manis gitu ya, ada rasa pedas mungkin gitu ya. Mereka bisa merasakan itu. Tetapi ketika sampai di padang gurun, tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Jadi mereka mulai mengomel. Mereka melihat Musa dan katakan, aduh Musa bagaimana ini? Semuanya seperti ini. Kita lihat ya di ayat 4. Kita baca di ayat 4 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Sesungguhnya mereka dicobai oleh Tuhan, apakah mereka benar-benar ya percaya kepada Tuhan. Atau mereka hanya setengah-setengah saja kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah mereka benar-benar berserah kepada Tuhan? Nah, Tuhan mau melihat seperti itu. Maka ketika bangsa Israel mulai mengomel, mulai bersungut-sungut, mungkin Musa mendengarkannya sampai telinganya juga, aduh bangsa Israel ini ya sudah keluar dari Mesir, kenapa masih seperti ini? Dan ketika Musa menerima firman Tuhan itu, Musa menjadi tenang ya, bahwa semuanya itu adalah ujian dari Tuhan buat bangsa Israel. Apakah mereka benar-benar percaya kepada Tuhan? Nah, sekarang kita akan lihat kemudian di ayat 12 ya. Kita lihat di ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti.
maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, di situ Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel akan mendapatkan daging, akan mendapatkan roti, makanan yang secukupnya. Bukan lebih-lebih ya, secukupnya. Nah, mereka ketika diberitahu seperti itu, bahwa pada malam Tuhan akan mendatangkan makanan, roti itu ya, yang kalau pagi hari mereka keluar dari tenda mereka, mereka melihat bahwa semuanya terhampar putih-putih semuanya. Itu roti dari Tuhan yang dinamakan mana, ya. Dan Tuhan perintahkan mengambil secukupnya, tidak boleh lebih. Kenapa kalau lebih? Ya, kalian tahu kalau kalian makanan terlalu berlebihan, perut kalian menjadi sakit, ya. Nah, saat itu juga dikatakan demikian. Kalau makanan mereka mengambilnya berlebih, ternyata makanan itu bukan bisa tetap enak, tapi bisa berulat besoknya. Maka Tuhan katakan, makan dengan secukupnya dan mengambil secukupnya saja. Ya, sudah firman Tuhan loh ya, jadi kita makan secukupnya, jangan kebanyakan. Hari ini makan yang banyak supaya besok tidak usah makan lagi. Nah, tidak ya, Tuhan mengatakan makan secukupnya. Karena Tuhan setiap hari akan menyediakan berkat buat kita semuanya. Ya, Tuhan sudah janjikan buat bangsa Israel ini supaya mengambil mana atau yang dikatakan roti itu ya, secukupnya saja, jangan berlebih. Nah, setelah bangsa Israel mendapatkan ini ya, mana setiap harinya mereka mengambil secukupnya. Setiap hari. Nah, pada hari Sabtu mereka, Tuhan katakan sebelum hari Sabat, sebelum hari ibadah, boleh mengambil lebih. Nah, ini kecuali ya, boleh mengambil lebih. Karena esoknya pada hari ibadah itu Tuhan tidak menurunkan mana. Ya, Tuhan tidak menurunkan karena supaya semuanya bisa beribadah, tidak sibuk untuk mengambil mana. Nah, itu pengecualian ya anak-anak ya. Nah, mulailah bangsa Israel bersukacita kembali karena Tuhan sudah mengirimkan mana. Hari demi hari mereka boleh lalui. Sungut-sungut pun itu hilang ya. Berjalan terus, sedemikian terus ya. Seperti sesuatu yang ini harus dilaksanakan. Hari ini, besok, lusa, seterusnya seperti itu. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun dan bertahun-tahun mereka makan seperti ini ya. Daging diturunkan, lalu ada mana juga, itu terus diberikan kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak, dari situ kita boleh melihat bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita tidak boleh ada persungutan atau ngomel. Ya, makanan yang disediakan oleh Tuhan itu secukupnya. Mungkin dengan rasa, kalau kemarin mereka boleh melihat rasanya yang ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa pedas gitu ya. Nah, mereka boleh melihat bahwa Tuhan itu menyediakan seperti ini gitu ya. Mungkin kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kalian itu ya, Tuhan sudah menyediakan makanan lewat mama kalian yang memasakkan buat kalian. Itu Tuhan sudah siapkan. Hari ini mungkin mama masak ayam, besok makan dengan lauk tempe, mungkin lusanya lagi dengan tahu gitu ya. Mungkin kalian sudah mulai, aduh mama lauknya tempe tahu. Loh, padahal ada yang ayam loh ya, ada ayam, mungkin ada ganti lagi rawon itu daging sapi gitu ya. Tuhan siapkan semuanya, tapi kita tidak boleh mengomel atau bersungut-sungut karena Tuhan sudah siapkan semuanya. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan siapkan hari demi hari suatu berkat yang secukupnya buat kita. Ya, nah berkat yang Tuhan sediakan itu bukan berlimpah-limpah, tapi
secukupnya. Nah, mungkin ada kita keperluan sesuatu ya, mungkin tentang keuangan. Nah, kita percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan siapkan. Mungkin SPP gitu ya, tanggal 10 sudah harus bayar. Kalian bingung, tapi ternyata ada rencana Tuhan yang lain. Tuhan sudah siapkan tepat pada waktunya. Mungkin SPP yang harus dibayar 50.000 dan Tuhan siapkan itu 50.000. Cukup ya, tidak berlebih. Karena kita mengingat firman Tuhan tadi ya, Tuhan akan menyiapkan dengan secukupnya. Ya, kita percaya dengan sungguh-sungguh janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, segala sesuatunya kita pasrahkan, kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan bertindak. Ya, anak-anak, kalian percaya akan hal ini? Iya, tante juga mengimani akan hal ini ya. Banyak di dalam kehidupan tante yang tante harus bergumul, menggumulkan bahwa Allah itu memang yang menyediakan segala sesuatunya. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka Allah pasti akan menolong kita ya. Karena tidak perlu kita bersungut-sungut atau mengomel ya anak-anak ya. Nah, tante akan lihatkan kalian di dalam Ibrani 13. Yuk kita buka ya. Ibrani itu di mana? Perjanjian baru ya. Ibrani 13 ayat 5b. Ya. Ibrani 13 ayat 5b katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya, janji Tuhan ini indah ya, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita, Allah juga tidak akan meninggalkan kita. Percayalah bahwa kalian yang kelas kanak-kanak mungkin Anda masalah. Kelas Pratama juga ada masalah. Kelas Madya 1 juga lebih besar mungkin masalahnya. Atau kelas Madya 2 yang lebih gede lagi anak-anaknya, masalahnya juga beda. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Allah itu tidak akan membiarkan engkau, tidak akan membiarkan kalian. Allah juga tidak akan meninggalkan kalian begitu saja. Allah akan menjagai kalian. Asalkan kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah akan menyediakan segala sesuatunya kepada kita. Kalau kita punya permasalahan, pasti masalah itu bisa diatasi. Wah, seperti masalah kecil, masalah besar mungkin ya. Enak tante kelas kanak-kanak, mungkin masalahnya kecil gitu ya. Perlu pensil saja. Wah, gak bisa. Nah mungkin kelas Pratama. Iya, kelas Pratama lebih gede masalahnya. Wah, yang Madya 1 bilang, Madya 1 lebih gede lagi. Madya 2 bilang, lah aku lebih gede lagi masalahnya. Masalahku anak-anak yang lebih gede. Nah, semuanya di mata Tuhan adalah sama permasalahan kalian itu. Asalkan kita menyerahkan semuanya di tangan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka Allah akan bertindak. Katakan, yes, Allah akan bertindak. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Untuk mengakhirinya, tante akan berikan ayat hafalan. Ya, setiap minggu kalau kalian diberi ayat hafalan sama guru-guru sekolah minggu, tetap dihafalkan loh ya. Walaupun tidak bisa kalian mungkin untuk menghafalkannya secara mengirimkannya ya, tapi mama papa di rumah akan membantu kalian menghafalkan ayat mas kalian. Karena ayat mas itu bisa menjadi pegangan buat kalian ketika kalian mengalami suatu masalah. Ya, ayat masnya di dalam Lukas 11 ayat 3. Lukas 11 ayat
3. Ayo kita baca sama-sama ya. Sudah siap? 2, 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kita ulangi ya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Amin. Di dalam Lukas 11 ayat 3. Ya, berikanlah kami makanan kami, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kita akan berdoa ya anak-anak ya. Tutup mata. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih jika kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kami percaya kepadamu. Seperti bangsa Israel, jika dia percaya kepada Engkau, kami pun juga percaya kepada Engkau. Allah penyedia itu yang menyediakan makanan kami setiap hari dengan secukupnya. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami percaya akan hal ini. Kami belajar mengimani ya Tuhan, bahwa Allah senantiasa memeliharakan kehidupan kami, bahwa Allah senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kami dengan secukupnya. Engkau memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Engkau juga memberkati guru-guru kami, baik yang di sekolah ataupun guru-guru sekolah minggu. Kami percayakan ya Tuhan, seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengalaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.